NIM 01131382429163. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Dalam mata kuliah metode optimasi ini dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Bahrul Ulum, SE MSI AWP. Persamaan diferensial sangat penting dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknik karena banyak hukum alam dan fenomena. Fisik dapat dimodelkan menggunakan persamaan ini. Contohnya termasuk dalam bidang fisika ada gerak benda, aliran panas, gelombang elektromagnetik. Dalam bidang kimia ada laju reaksi kimia, peluruhan radioaktif, dan dalam bidang biologi pertumbuhan populasi dan penyebaran penyakit. Dalam bidang ekonomi ada model pertumbuhan ekonomi dan juga harga saham. Kemudian dalam bidang teknik ada analisis rangkaian listrik, dinamika fluida, dan juga desain kontrol. Pendidikan matematika merupakan pendidikan yang mendasari dasar dan teori-teori matematika. Misalkan aljabar, geometri, statistika, dan lain-lain. Dalam pendidikan matematika ada banyak mata kuliah yang dipelajari. Sebut saja seperti yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini, yaitu persamaan diferensial. Persamaan diferensial memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam pemodelan matematika di bidang teknik dan sains. Persamaan diferensial biasanya mengkaji tentang pengertian persamaan diferensial, jenis, dan order. Kemudian persamaan diferensial orde pertama beserta solusinya. Persamaan orde kedua dan aplikasinya, persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan bagian dari persamaan matematika yang berguna sebagai variabel pertama atau lebih. Kemudian saling berkaitan dengan nilai dari fungsi dan juga turunan dalam beragam jenis orde. Selain penting dalam matematika, persamaan diferensial juga memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang rekayasa, ilmu ekonomi, fisika, dan lain-lainnya. Teori persamaan diferensial dapat dikatakan sudah berkembang dan metode yang digunakan pun sudah beragam variasi dengan sesuai jenisnya, yaitu merupakan persamaan diferensial biasanya yang fungsinya tidak diketahui atau disebut variabel. Terkait dan fungsi dari variabel bebas tunggal, kemudian ada juga diferensial parsial merupakan persamaan yang mana fungsinya tidak diketahui atau dimiliki. Dari banyaknya variabel bebas yang melibatkan turunan parsial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang menghubungkan suatu fungsi dengan turunannya secara sederhana. Persamaan ini menggambarkan bagaimana suatu besaran berubah terhadap besaran lainnya. Notasi penulisan diferensial. Notasi yang pertama ada notasi Leibniz, yaitu dy per dx, yaitu menunjukkan turunan pertama fungsi y terhadap variabel x. Ini juga sering dibaca dengan dy per dx. Kemudian yang kedua itu notasi Lagrange, yaitu y aksen atau f aksen dalam kurung x sama dengan menunjukkan turunan pertama fungsi y sama dengan f dalam kurung x terhadap x. Kemudian notasi tiga yaitu notasi Newton. Y aksen sama dengan menunjukkan turunan pertama fungsi y yang terhadap. Yang ketiga notasi Newton yaitu y, menunjukkan turunan pertama fungsi y terhadap waktu yaitu t.
Kemudian yang pertama yaitu persamaan diferensial derajat. Yang pertama persamaan diferensial linier derajat 1. Linier adalah sebuah persamaan diferensial. Dikatakan linier jika fungsi yang tidak diketahui dan turunannya muncul hanya dalam pangkat 1 dan tidak dikalikan satu sama lain. Derajat 1 yaitu derajat dari sebuah persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi, yang adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan tersebut. Jika turunan tertinggi yang ada adalah dx, dy, turunan yang pertama, dan pangkatnya adalah 1, maka persamaan tersebut berderajat 1. Atau persamaan umumnya bisa kita katakan yaitu dy per dx ditambah p dalam kurung x, y sama dengan q dalam kurung x. Yang kedua yaitu persamaan diferensial non-linier derajat 1. Non-linier adalah persamaan ini tidak memenuhi prinsip superposisi. Artinya jika Y1 dan Y2 adalah solusi dari persamaan tersebut, maka kombinasi linier C1 Y1 ditambah C2 Y2 dengan C1 dan C2 adalah konstanta. Belum tentu merupakan solusi juga. Contoh persamaan diferensial non-linear derajat 1. Yang pertama, dy per dx sama dengan y kuadrat. Non-linear karena y dikuadratkan. Yang kedua, dy per dx sama dengan sin y. Ini artinya non-linear karena ada fungsi sinus dari y. Yang ketiga, dy per dx sama dengan xy 3 ditambah 1. Yang artinya non-linear karena y dipangkatkan 3. Sabar. Ini Hani. Yang ketiga, ada persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Persamaan diferensial derajat lebih dari 1 adalah persamaan diferensial di mana pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang ada dalam persamaan tersebut adalah lebih besar dari 1. Ciri-ciri utama persamaan diferensial derajat lebih dari 1 yaitu ada yang pertama, turunan tertinggi. Apa itu turunan tertinggi? Itu adalah persamaan ini pasti melibatkan turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, ada pangkat turunan tertinggi. Pangkat dari turunan tertinggi ini dalam persamaan tersebut adalah 2, 3, atau bilangan bulat positif yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, persamaan diferensial melibatkan fungsi dan turunannya. Solusi dari persamaan diferensial adalah fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Persamaan diferensial derajat 1. Fokus pada persamaan yang melibatkan turunan pertama dengan pangkat 1. Metode penyelesaiannya meliputi pemisahan variabel, persamaan homogen, persamaan eksak, dan faktor integrasi. Yang kedua, persamaan diferensial non-linear derajat 1. Persamaan ini tidak memenuhi prinsip superposisi dan seringkali lebih sulit diselesaikan. Teknik penyelesaiannya sangat bergantung pada bentuk spesifik non-linearnya. Yang ketiga, persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Persamaan di mana pangkat tertinggi dari turunan tertinggi lebih besar dari 1. Ini umumnya lebih kompleks untuk diselesaikan. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
siapapun, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya maupun teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.